Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini di mata kuliah pengukuran dan evaluasi teknologi informasi. Ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Oke, sebelumnya mohon maaf karena untuk penugasan di Esorogan itu agak sedikit dalam maintenance ya. Jadi tugas sementara saya geser ke mana itu Google Classroom ya. Jadi untuk sementara mungkin saya geser ke Google Classroom terlebih dahulu untuk penugasannya ya. Tapi tetap kalian harus presensi ke Esorogan terlebih dahulu gitu ya. Kalau Esorogannya masih belum selesai maintenance-nya, presensinya boleh di Google Classroom. Jadi Esorogan harus tetap diutamakan. Oke, akan saya share screen untuk materi minggu ketiga ini ya. Materi kali ini yaitu evaluasi investasi teknologi informasi. Itu ya, dalam sebuah organisasi itu harus melakukan investasi untuk mengembangkan bisnisnya, mengembangkan perusahaannya. Ya, jadi nggak mungkin perusahaan itu stagnan hanya di situ-situ aja. Kalau di situ-situ aja nanti pada akhirnya pasti akan terpuruk karena disalib oleh perusahaan yang lain yang melakukan investasi besar-besaran. Ya. Di dalam era transformasi digital saat ini dibutuhkan investasi-investasi di bidang TI itu kebutuhannya sangat tinggi. Karena semuanya serba digital, tentunya infrastruktur baik bisnis model dan lain sebagainya itu harus mengikuti dengan perkembangan dari dunia digital. Jadi diperlukanlah suatu investasi TI. Nah, setelah dilakukan investasi, kemudian investasi tersebut dievaluasi. Investasi tidak hanya melakukan investasi, udah selesai, tidak tahu ujung tujuannya di mana. Nah, dengan adanya dilakukan evaluasi ini, nanti akan ketahuan investasi yang sudah digelontorkan, yang sudah dilakukan, yang sudah diimplementasikan itu membawa keuntungan bagi perusahaan atau enggak. Kalau enggak berarti investasi tersebut kurang bagus, berarti tidak memberi keuntungan atau pengaruh buat peningkatan perusahaan. Ya, jadi untuk contoh misalkan suatu investasi, misalkan Unusa investasi di pembuatan gedung baru ya kan. Jadi itu kan nanti kelihatan gedung baru nanti dipakai apa, kemudian tujuan bisnisnya apa, kemudian tujuan akademisnya apa. Nah itu kan kelihatan nanti untuk menampung mahasiswa yang semakin banyak dan ruang kelas yang juga semakin bertambah. Nah, seperti itu. Itu tujuan dari evaluasi investasi TI. Nah, apa sih investasi TI itu?
Itu adalah akuisisi perangkat lunak dan perangkat keras yang diharapkan untuk memperluas dan meningkatkan manfaat bisnis dari sistem informasi pada sebuah organisasi dan manfaat jangka panjangnya untuk investasi TI. Kemudian evaluasi investasi TI itu didefinisikan sebagai proses yang menitik beratkan pada penilaian. Nah, ya kan, penilaian dari setiap akuisisi software atau hardware yang diharapkan meningkatkan nilai bisnis dari SI yang ada di perusahaan ya, yang sudah diterapkan, SI yang sudah ada. Tuh. Ini contoh-contoh penelitian ilmiah terkait evaluasi IT investment ya. Banyak sekali ya. Evaluating large scale IT investment decision itu benar apa enggak yang dilakukan investasi TI tersebut, yang dilakukan perusahaan untuk investasi TI tersebut. Kemudian information security investment, ada juga ini investasi terhadap keamanan informasi. Ada juga evaluasi R&D investment efficiency in Chinese high-tech industry. Dan ada juga impact of information spread investment behavior of the diffusion of internet investment product. Nah, ini bisa jadi bahan kalian untuk judul skripsi atau yang lain. Dan apa saja kriteria pengambilan keputusan investasi TI? Yang pertama itu teknologinya digunakan atau tidak. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya, ya, dampak pengimplementasiannya seperti apa. Kemudian mencerminkan efektivitas dari sumber daya SITI. Jelas ya, adanya itu efektivitas bukan berarti hanya pengurangan sumber daya, tapi pemakaian sumber daya yang ada atau sumber daya yang baru yang bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan. Sejauh mana keterlibatan manajemen senior, kemudian tingkat integrasi dengan SITI yang sudah ada, dan yang terakhir peran dalam mengoptimalkan laba. Laba di sini bukan hanya uang ya, bukan hanya uang, ada yang laba yang bisa dihitung, ada laba yang tidak bisa dihitung. Misalkan untuk popularitas ya, saat ini kan sedang paling penting ya popularitas itu. Dan tujuan evaluasi dan investasi TI untuk mengetahui kinerja SITI yang sudah diimplementasikan di organisasi dan sebagai bagian dari proses perbaikan sebuah proyek. Menurut Willox and Masters 96. Dan memungkinkan organisasi untuk membuat perbandingan investasi dari beberapa investasi proyek yang berbeda dan saling bersaing dengan sumber daya yang terbatas. Menurut King and McAuliffe. Dan menyediakan sekumpulan langkah yang memungkinkan organisasi untuk mengontrol investasi yang dilakukan. Ya, jadi investasi-investasi yang dilakukan itu perlu dikontrol. Kalau enggak, ya nanti bengkak di biaya. Kemudian sebagai perangkat pembelajaran yang dapat digunakan jika organisasi meningkatkan evaluasi sistem dan kapasitas pembangunan sistem. Ini menurut Willox and Master ya. Dan memastikan bahwa sistem akan tetap bekerja dengan baik dengan memilih alternatif terbaik di awal proyek. Menurut Balatin kawan-kawan ya, 96. Selanjutnya, mendukung tujuan bisnis yang lebih luas dan menyediakan untuk ekspansi bisnis masa depan. Jelas ini ya, ekspansi bisnis, melebarkan sayap, meningkatkan perusahaan di masa depan. Tidak ujuk-ujuk langsung udah kelihatan laba yang saya jelaskan tadi. Dan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, ini popularitas ya, keunggulan kompetitif.
mengembangkan bisnis baru, meningkatkan produktivitas kerja, serta untuk menyediakan cara-cara baru mengelola dan mengatur bisnis. Nah, ini metode-metode evaluasi investasi teknologi informasi yang ada ya, ini menurut Hendarti. Ada ROI, return of investment, cost benefit analysis, multi-object, multi-criteria methods, binary values, return on management, information economics, critical success factors, value analysis, experimental methods. Kemudian ini siklus hidup evaluasi SITI. Nah, jadi bagaimana suatu evaluasi investasi itu dilakukan ya. Jadi mulai bagaimana strategi alignment-nya terhadap dari bisnis, SITI dan organisasi ya, dan seterusnya sampai bisnis impact-nya nanti seperti apa, itu harus dievaluasi ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi evaluasi investasi teknologi informasi. Jangan lupa untuk presensi di Isorogan ya. Untuk pertemuan kali ini belum ada tugas terlebih dahulu karena kemarin tugasnya ada yang belum di submit di GCR. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.